Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Ahmad Rizky. Di sini saya ingin menerangkan sebuah potensi manusia dalam ITF. Kebetulan di sini saya ingin memenuhi tugas yang berlanjutan yang di mana saya kemarin tidak mengikuti role play. Lah, di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut lagi tentang kelompok saya yang kemarin role play. Di sini saya perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Ridwan Ahmad Rizky dengan NIM 2011005211 dari kelas 6H yang di mana di sini saya ingin melakukan role play tentang mata kuliah Islam interdisipliner. Oke, baik di sini saya ingin menjelaskan tentang manusia dalam ipteks. Oke, teman-teman. Di sini ada materi yang pertama, potensi manusia dalam ipteks, yang kedua, pengembangan ipteks dalam Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah bukti-bukti Al-Qur'an mendahului sains. Oke, teman-teman, lanjut ya. Oke, di mana yang pertama, teman-teman, potensi manusia dalam ipteks. Potensi manusia dalam ipteks yang pertama, menurut Rahman 2025 terdapat 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, fisik, dan rohani. Oke, jelas. Berarti potensi manusia yang dimiliki adalah ada potensi yang berupa ruh, jasmani, dan fisik. Ketiga dari ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, menurut Rahman 2005 terdapat 3 potensi manusia, yaitu dengan ruh, jasmani, dan fisik. Oke, selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan potensi, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akil. Yang di mana qalb itu adalah hati, ruh itu adalah jiwa, atau nafs adalah fisik, dan yang selanjutnya qalbi adalah hati. Oke, yang selanjutnya mengenai Al-Qur'an. Mengenai Al-Qur'an ini memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikiran untuk membaca dan mengamati fenomena dalam semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat Allah yang paling besar di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia kalanya pada 1992 melalui akal manusia inilah manusia menghasilkan iptek yang super canggih. Itulah beberapa potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang selanjutnya, Al-Quran adalah inspirator bagi ilmuwan Al-Quran, menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Hal ini terlihat di antaranya dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memberikan kerjaan lagi dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebiasaan mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu. Yang di mana arti ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 155 ya, teman-teman. Yang selanjutnya, Al-Quran juga mendorong akal manusia untuk melakukan eksplorasi, mengkaji, memilih, dan memilah, di mana terdapat fenomena dalam yang tergelar sehingga diperoleh pengetahuan yang banyak. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa, yang dimana dijelaskan arti ini dalam surat Yunus ayat 6. Selanjutnya, manusia juga diberikan anugerah potensi jasadi atau fisik oleh Allah. Potensi jasadi tersebut ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik berupa kekuatan, kemampuannya, sebagaimana firman Allah berikut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaiknya, yang dimana arti ini terdapat dalam surat At-Tin ayat 4. Oke, yang selanjutnya, pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Allah SWT dalam surat Al-Insyirah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Oke, yang selanjutnya, peran manusia sebagai khalifah. Khalifah, teman-teman ada yang tahu nggak? Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi. Oke.
di mana di muka bumi ini menyebabkan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala firman-Nya berikut. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arsy-Nya menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Surat Al-Ardu ayat 2. Di mana ini kita telah dijelaskan dalam surat Al-Ardu bahwa kita sebagai manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Oke, next. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah juga, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat. Oke, yang tadi juga di mana tadi ayat tadi itu Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan ipteks sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motivasi bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia, sebagaimana jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, ini tadi ayatnya yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya, pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Perkembangan ipteks itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Tentu saja pengembangan ipteks ini harus didasari dengan Al-Quran dan hadis karena kalau tidak akan merambah ke mana-mana, jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke teman-teman, yang selanjutnya bukti-bukti Al-Quran mendahului sains. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini Filsuf 4153. Tenang ya. Selanjutnya, penciptaan alam semesta, teori Big Bang. Alam sebenarnya dibentuk oleh sebuah ledakan besar. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya didahulukan adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak ada yang beriman? Surat Al-Anbiya 21 ayat 30. Yang di mana penciptaan alam menurut teori Big dan menurut teori dalam Al-Quran. Oke, yang selanjutnya proses kejadian manusia. Perkembangan embrio baru diketahui setelah ditemukannya mikroskop, suatu alat yang belum dikenal pada 1400 tahun yang lalu. Jadi Ham dan Lowheck merupakan orang pertama yang menggunakan mikroskop untuk mengamati sel sperma manusia. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Oke, yang selanjutnya sesaknya dada. Pilot membuktikan bahwa setiap kali mereka menambahkan ketinggian di udara sampai mereka merasa tercekik karena tidak mampu bernafas, akibatnya berkurang kadar oksigen. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendekati langit. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah beberapa materi yang di mana materi ini tentang potensi manusia dalam ipteks ya. Oke teman-teman, di sini saya juga punya pertanyaan bagi teman-teman. Bagi teman-teman bisa dijawab di komen ya nantinya ya. Saya ingin bertanya, apa saja potensi menurut Rahman potensi manusia menurut Rahman? Dan apa saja potensi manusia yang menurut Imam Al-Ghazali? Bisa dikomen di komen ya. Terima kasih teman-teman. See you guys. Terima kasih kepada Ibu Muria yang telah memberikan kesempatan saya untuk memperbaiki nilainya. Semoga dengan ini nilai saya dengan baik. Saya cukup sekian. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.